Ini adalah kasus yang mengejutkan dari pegunungan Carolina Utara, seorang pemilik restoran. Seorang ibu dituduh membunuh putrinya sendiri dengan meracuni. Dia juga dituduh mencoba melakukan hal yang sama kepada putrinya yang lain dan pacarnya saat makan malam Thanksgiving. Wanita yang jadi pusat kasus ini tampaknya telah lama berkecimpung di dunia kuliner lokal. Jadi mengapa dia diduga mencoba mengambil nyawa beberapa orang, anggota keluarganya sendiri? Semua itu masih menjadi misteri. Kami mengulas kasus yang disajikan Law and Crime. Bukan hanya wanita yang kita bicarakan hari ini dituduh melakukan sesuatu yang aneh, dan maksud saya benar-benar aneh, dengan cara yang sangat mengerikan. Kejahatan diduga mencoba meracuni orang dengan anggur saat makan malam Thanksgiving, bahkan menghilangkan nyawa putrinya sendiri. Ada lapisan lain dalam cerita ini, dan itu berkaitan dengan wanita ini, serta kasus pembunuhan lama yang belum terpecahkan selama kurang lebih bertahun-tahun. Jadi ada banyak hal yang harus dibahas dalam cerita ini, dan sebelum kita masuk ke bagian kasus lama tersebut, saya benar-benar perlu membangun ceritanya terlebih dahulu. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang wanita dengan latar belakang yang sangat menarik, yang sekarang menjadi pusat dari sebuah cerita yang sangat menakutkan. Sekarang, cerita ini berasal dari lanskap indah di Carolina Utara bagian barat, di daerah Asheville. Sekarang, Asheville mungkin hanya sebuah kota dengan sekitar 100.000 penduduk, tapi kota ini benar-benar menjadi pusat budaya di selatan. Ini adalah tempat yang disukai banyak wisatawan untuk berkunjung. Tersedia makanan enak, pabrik bir, dan musik bagus. Tempat ini cocok untuk bersantai di akhir pekan. Dan salah satu orang yang tampaknya mencoba menjadi pengusaha restoran di Asheville adalah seorang wanita bernama Gudrun Casper Leinenkugel. Sekarang, menurut sebuah artikel di koran lokal, The Mountain Express, ini terjadi pada tahun 16. Gudrun Kutipan dan tim mulai merencanakan paten public house pada Juli 2013. Berikut beberapa foto yang tersisa dari restoran tersebut yang kini sudah tutup. Ini akun Instagram mereka yang disebut di artikel. Gudrun, wanita utama kasus ini, akan kita bahas sebentar lagi. Dia menceritakan bahwa dia sudah bekerja sejak masih sangat muda dengan mengatakan, kutipan, saya memiliki sebuah binatu. Saya harus belajar bagaimana menjalankan bisnis dan memperbaiki mesinnya. Itu pengalaman belajar yang baik, katanya. Artikel itu juga menyebut dia telah membuka 6 restoran dan bar di seluruh negeri. Kini lokasi restoran dan bar itu di seluruh negeri tidak jelas. Dalam artikel itu, Gudrun menyebut restoran yang akan dibukanya adalah rumah makan umum di Asheville. Itu terinspirasi dari makanan rumahan dan bir di rumah makan umum Eropa tempat dia dibesarkan. Dia tumbuh besar, sering bepergian antara Amerika Serikat, terutama Minnesota dan Wisconsin, serta Jerman. Pembukaan restoran Patton Public House oleh Gudrun tidak sepenuhnya berjalan mulus, menurut BLOS Televisi. Kami menemukan sebuah artikel dari waktu yang hampir bersamaan dengan cerita lain dari tahun 16, yang membahas tentang beberapa karyawan yang langsung mengundurkan diri saat itu juga. Hanya sebulan setelah restoran ini dibuka, dikabarkan bahwa restoran tersebut tidak membayar karyawannya. Sekarang, dalam cerita utama, Gudrun mengatakan semua itu adalah kesalahan perusahaan penggajian. Jadi saat saya membahas cerita-cerita dari masa lalu ini, tujuannya hanya untuk membantu Anda memahami. Orang ini berada di pusat dari apa yang tampaknya merupakan cerita yang sangat kompleks, sangat tidak biasa, dan sangat unik yang sedang kita ikuti. Dan pada suatu titik, tampaknya ada perubahan buruk yang diduga dilakukan oleh wanita ini, Gudrun. Mari kita bahas hari Thanksgiving. Jadi, ada Gudrun, seorang pemilik restoran yang menurut jaksa mengadakan makan malam pribadi dan para tamunya termasuk anggota keluarganya sendiri, seperti yang biasanya terjadi pada hari Thanksgiving. 2 anggota keluarga itu adalah putri Gudrun. Salah satunya wanita di sini bernama Lila Levis. Putri Gudrun yang lainnya, menurut catatan pengadilan, bernama Mia Lacey, dan bersamanya, menurut polisi, pada makan malam itu adalah pacarnya, Richard Peck. Semua ini menurut dokumen pengadilan. Sekarang kami tidak memiliki foto Mia dan Richard saat ini.
Menurut EWHNSTV di North Carolina, saat makan malam Thanksgiving, Gudrun menawarkan anggur kepada tamunya. Setelah makan malam, 3 tamu yang meminum dari botol yang sama merasa tidak enak badan. Ini bukan sakit biasa setelah makan malam kalkun, jauh lebih parah. Lila harus ke rumah sakit. Begitu parahnya perasaan Lila setelah minum anggur itu. Dan Mia dan Richard juga merasa sangat sakit. Apapun yang telah dikonsumsi, Lila telah membunuhnya. Menurut penegak hukum, dia meninggal pada tanggal 1 Desember, kira-kira seminggu setelah hari Thanksgiving. Richard dan Mia tampaknya sangat beruntung masih hidup. Berdasarkan yang kami pelajari, diduga ada di anggur itu pada hari Thanksgiving. Penegak hukum menyatakan penyelidikan menemukan ketiganya mengonsumsi bahan kimia bernama asetonitril. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit serta Environmental Protection Agency menyebutnya cairan bening, tak berwarna, yang bisa digunakan sebagai pelarut baterai litium. Dan itu bukan sesuatu yang ingin Anda masukkan ke dalam tubuh manusia. Lembaga-lembaga tersebut menegaskan bahan kimia ini beracun, dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan jika tertelan bisa berakibat fatal. Benda ini sangat berbahaya dan itulah yang diduga ada di dalam anggur ini. Pertanyaannya, bagaimana 3 putri tuan rumah makan malam Thanksgiving ini bisa menelan bahan kimia berbahaya yang biasa dipakai pada baterai litium? Jaksa penuntut dalam sidang yang dihadiri media lokal menyatakan bahwa peninjauan riwayat pencarian Gudrun memberi dugaan jawabannya dan pencarian itu terdengar jelas seperti ini. Kutipan, apa yang terjadi jika saya menelan asetonitril? Jaksa mengatakan bahwa Gudrun mencari hal itu sebelum makan malam. Gudrun kini dituduh meracuni putrinya hingga tewas. Itu adalah tuduhan pembunuhan, serta percobaan pembunuhan terhadap putrinya yang lain dan pacarnya. Dia didakwa pembunuhan tingkat pertama, 2 percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan 3 tuduhan distribusi makanan dan minuman terlarang. Namun, ini belum selesai. Ini bukan satu-satunya tuduhan serius yang dihadapi wanita ini. Gudrun juga dituduh pembunuhan tingkat pertama. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kurang dari setahun yang lalu pada hari Thanksgiving 25. Kami memiliki surat perintah penangkapan yang menuduh Gudrun membunuh seorang pria bernama Michael Schmidt pada tahun 2007 di Henderson County, North Carolina, sebuah komunitas di selatan Asheville. Sekarang, tanggal kematian Michael Schmidt, menurut surat perintah penangkapan, tanggal dugaan pembunuhannya adalah 9 Oktober 2007 dan menurut Fox Carolina, Schmidt meninggal dalam kebakaran rumah. Namun saat para deputi sedang menyelidiki dugaan peracunan tersebut, mereka menemukan bukti bahwa Gudrun diduga membunuh Michael Schmidt hampir bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 2007 sekarang. Sampai saat ini, belum jelas bukti apa yang ditemukan para deputi sehingga mereka percaya bahwa dia tidak meninggal karena kebakaran rumah secara tidak sengaja, melainkan karena diduga dibunuh. Stasiun televisi melaporkan Schmidt meninggal di rumah tempat Gudrun tinggal di Schmidt Terrace, Hendersonville, North Carolina. Berikut foto Gudrun. Kaspar Leinenkugel keluar dari penjara untuk sidang jaminan, namun hakim menolak permohonannya. WHNS juga melaporkan jaksa penuntut mengatakan di pengadilan bahwa dia sedang diselidiki atas kematian lain yang masih diselidiki. Jika terbukti bersalah, hanya berdasarkan tuduhan yang sedang dihadapinya saat ini, dia bisa memenuhi syarat untuk hukuman mati. Di North Carolina, saya mencari nama Gudrun Kasper Leinenkugel di truthfinder.com dan menemukan beberapa alamat lama di Wisconsin. Ini sesuai pernyataannya dalam artikel beberapa tahun lalu bahwa dia punya hubungan di luar North Carolina. Kami memang melihat beberapa nama alias untuknya, tapi tidak ada riwayat kriminal yang nyata yang tentu saja menarik mengingat apa yang dia tuduhkan. Kami kini bermitra dengan Truthfinder untuk pencarian catatan publik di law and crime. Truthfinder mempersingkat riset kami agar bisa fokus melaporkan kejahatan. Anda pun dapat menggunakan Truthfinder cukup dengan mengetik nama untuk mencari alamat, riwayat kriminal, dan lainnya. Ini alat utama kami untuk pemeriksaan
termasuk layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Dengan berlangganan, Anda bisa melakukan pencarian rahasia tanpa batas, misalnya memeriksa tetangga baru atau latar belakang orang. Anda bisa mencari orang yang ingin dihubungi kembali, menemukan pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitar, atau melakukan pencarian latar belakang diri sendiri. Tetap terinformasi, tetap aman, periksa catatan publik dengan Truth Finder Now di truthfinder.com/over-the-counter. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini dari North Carolina adalah pengacara pidana dan mantan jaksa Kristen Hoki Otis. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime untuk membahas bagaimana hukum bekerja di North Carolina. Untuk kasus seperti ini, Anda tahu, ada banyak lapisan di dalamnya. Saya ingin mulai karena pembunuhan Michael Smith tahun 2007 terasa muncul tiba-tiba. Bukan hanya makan malam Thanksgiving, sebagian dari tahun 2025, dan kita akan membahas itu. Tapi dia dilaporkan meninggal dalam kebakaran rumah. Seperti bagaimana para penyidik, kamu tahu, menemukan bukti tentang kamu tahu apa yang perlu mereka buktikan untuk sebenarnya, kurasa, menyatakan dia bersalah atas kebakaran rumah. Mereka kira dia tewas akibat kebakaran rumah tahun 2007. Kini, mencari bukti yang benar-benar meyakinkan untuk menghukumnya sangat sulit. Terima kasih Chris sudah mengundang saya kembali, saya sangat menghargai. Dan untuk pertanyaanmu, kamu tahu laporan media yang sudah kita lihat tentang penyelidikan ini sejauh ini, dan tentu saja ini masih sangat baru. Belum banyak yang diumumkan. Tapi kita tahu bahwa ada penggeledahan yang dilakukan, kemungkinan di rumahnya. Kita tahu ada penggeledahan terhadap komputernya, riwayat pencariannya. Kita akan membahasnya sebentar lagi karena itu tampaknya menjadi bukti penting dalam kasus pembunuhan saat Thanksgiving. Tapi kita tidak tahu apa jika memang ada yang mereka temukan di rumahnya saat mereka menggeledah, kan. Kita tidak tahu apa yang ditemukan di komputernya, riwayat pencariannya, atau bukti fisik di rumahnya. Kita tidak tahu laporan petugas pemadam kebakaran itu tentang apa atau apa yang mereka anggap kebakaran rumah tahun 2007. Itu mungkin memperkuat temuan di rumahnya. Kamu tahu kita tidak tahu apakah ada jurnal, buku harian, atau bukti hubungan dia dengan orang itu. Semuanya masih perlu dilihat sekarang. Tapi menurut dugaan saya, apapun itu yang menghubungkannya, kemungkinan besar ditemukan saat penggeledahan rumahnya dan atau barang-barangnya. Ya, korban tahun 2007 bernama Michael Smith dan dia meninggal menurut temuan media lokal tentang kasus itu. Dia meninggal di rumah Gurdon Casper Lining, tempat Google kini tinggal di Smith Terrace, Hendersonville, North Carolina. Itulah lokasi diduga terjadinya kebakaran rumah. Kamu menuju hari Thanksgiving, tanggal 25. Bukti yang ada menunjukkan bahan kimia sangat beracun yang mematikan. Itu terdapat dalam anggur yang diminum 3 orang di sana. Lalu ada riwayat pencarian yang diduga dilakukan olehnya. Kamu tahu, dampaknya jika seseorang mengonsumsi ini, lalu mendengarnya dari luar dan bilang, kasus ini jelas. Bagaimana pengacara pembela menanganinya? Ya, itu memang bukti yang sangat kuat untuk pihak negara, sudah pasti. Kamu tahu Google Search? Saya sudah melihat ada banyak kasus di mana hal itu muncul dan benar-benar merugikan terdakwa. Kamu tahu, menurut saya dari pihak pembela itu menarik juga. Saya perhatikan saat saya meninjau berkasnya, dia belum punya pengacara. Nah, dia sudah melepas, menunjuk penasihat hukum, dan mencoba menyewa pengacaranya sendiri. Menurut saya itu agak aneh. Hakim biasanya langsung menunjuk pembela kasus hukuman mati dalam pembunuhan tingkat pertama di North Carolina. Terdakwa juga boleh menyewa pengacara sendiri. Namun untuk memastikan hak seseorang tetap terlindungi sejak awal, hakim biasanya akan langsung menunjuk seseorang. Jadi agak aneh kalau dia tidak langsung ditunjuk pengacara karena sepertinya dia tidak akan keluar dari tahanan dalam waktu dekat agar bisa bekerja atau menghasilkan uang untuk menyewa pengacara. Tapi meskipun begitu, kalau saya menangani kasus seperti ini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah meminta evaluasi kesehatan mental. Karena beberapa keadaan dalam kasus ini begitu luar biasa sehingga saya ingin memastikan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti, menutupi semua kemungkinan,
dan memastikan bahwa klien saya benar-benar masih terhubung dengan realita. Saya senang Anda menjelaskan karena dia melepaskan hak penasihat hukum dan akan mengikuti sidang penetapan alasan pada tanggal dan dia menjalani sidang pertama dan ditolak jaminan. Jadi sekarang dia tanpa pengacara, benar? Lalu bagaimana kita tahu dia secara mental layak menjalani semua ini? Kamu tahu proses hukum tanpa pengacara? Jadi saat ini kita tidak tahu, kita belum tahu itu. Tanggal sidang yang diberikan pada Februari untuk pemeriksaan alasan, negara punya cara mengatasinya. Jadi menurut hukum North Carolina, kamu memang harus menjalani sidang pemeriksaan alasan yang mungkin untuk kasus kejahatan berat dalam beberapa hari setelah didakwa agar kasusnya bisa dibawa ke pengadilan tinggi. Namun jika kasusmu telah didakwa dewan juri sebelumnya, kamu dapat melewati sidang pemeriksaan alasan dan kasus langsung ke pengadilan tinggi. Apakah dia akan mendapat pengacara di sidang pemeriksaan alasan jika belum menyewa pengacara hingga saat itu? Maksud saya, siapa yang akan mendampinginya? Kamu tahu siapa yang ada di pihak pembela untuk sidang ini. Ya, kamu tahu saat ini dia belum punya pengacara. Kamu tahu kalau dia meminta penundaan sidang ke pengadilan karena dia masih berusaha mencari pengacara, dia bisa saja mendapatkan penundaan. Namun menurutku, aku akan sangat terkejut jika negara bagian tidak segera mendakwa kasus ini. Kalau soal riwayat pencarian, karena itu memang terdengar sangat memberatkan. Itu adalah bahan kimia yang sangat spesifik dan seharusnya tidak dikonsumsi manusia. Kamu tahu, Centers for Disease Control and Prevention sangat jelas soal itu. Dan kemudian itu berakhir di dalam anggur, lalu akan ada ilmu pengetahuan di situ. Sebagai pengacara pembela, seberapa sulit berargumen? Menjauh. Pencarian Google dilakukan misalnya karena baterai litium atau seseorang membeli bahan kimia ini untuk alasan lain. Seberapa sulit membuat juri percaya untuk berkata, mungkin itu produk pembersih atau semacamnya, dan saya tidak tahu bagaimana bisa ada di anggur. Ya, kamu tahu hal-hal yang menurutku akan dilihat oleh penasihat hukum adalah kamu tahu siapa lagi yang ada di makan malam ini kan, siapa lagi yang ada di makan malam itu. Siapa saja yang punya akses ke anggur yang diminum jika ada, mungkin memang tak ada orang lain, tapi siapa lagi yang bisa akses ke komputernya, itu hal yang perlu dipertimbangkan. Terdapat kalimat tersembunyi dalam laporan Fox Carolina yang menyebut dia diselidiki atas kematian lain di Carolina Utara. Bukan hanya Michael Smith di 2007 juga, bukan yang diduga terjadi saat Thanksgiving 2025. Bagaimana hal itu bisa berperan dalam perkembangan kasus ini ke depannya? Jika dia didakwa atas kejadian Thanksgiving, dia juga akan didakwa atas peristiwa tahun 2007. Namun masih ada pertanyaan, seperti berapa banyak kasus lain yang melibatkan dia dan bagaimana perannya? Cukup melihat garis waktu kejadian ini. Menurutku itu pasti akan terjadi dan memperpanjang garis waktu. Apalagi jika masih ada kasus lain yang katanya masih diselidiki. Namun ini bukan situasi di mana jaksa pasti akan mencoba menggabungkan semua kasus ini untuk diadili bersama-sama. Jadi misalnya dua kasus yang telah didakwakan kepadanya, meskipun jika melihat berkas pengadilan keduanya muncul dalam surat perintah atau dokumen dakwaan yang sama, kasus-kasus tersebut tidak akan bisa diadili secara bersamaan. Jadi kasus 1007 karena tidak memiliki keterkaitan transaksi dengan kasus Thanksgiving, maka kasus tersebut harus diadili secara terpisah. Sekarang ada beberapa insiden menurut saya. Dia didakwa pembunuhan tingkat pertama, 2 percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan memasukkan zat ke makanan atau minuman. Tuduhan-tuduhan itu dapat diadili bersama karena berasal dari peristiwa yang sama saat makan malam Thanksgiving, namun kasus tahun 2007 akan diadili terpisah. Jelas, pembunuhan adalah tuduhan yang sangat serius dan kamu tahu, kita akan membahas apakah hukuman mati bisa diterapkan di sini sebentar lagi. Namun, dia juga didakwa 3 tuduhan terkait pemberian makanan atau minuman terlarang. Seberapa berat kejahatan itu di Carolina Utara jika seseorang hanya didakwa dengan itu? Maksud saya itu bisa menjadi tuduhan yang cukup serius, tapi sekali lagi itu tidak sebanding dengan apa yang dia dakwakan. Tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan. Seberapa besar kemungkinan semua ini akan diadili dan kita belum tahu apakah dia akan didakwa dengan pembunuhan lain atau
Kamu tahu, kejahatan lain yang terkait dengan waktunya di North Carolina. Kamu mengalami kebakaran rumah tahun 2007, beda dengan kasus peracunan 2025. Seberapa besar kemungkinan semua ini diadili bersamaan? Jadi aku tidak, kamu tahu ini bukan situasinya. Semua insiden saat Thanksgiving diduga akan diadili bersamaan. Kasus pembunuhan, 2 percobaan pembunuhan, dan pencampuran zat terlarang dalam makanan atau minuman akan diadili bersamaan. Kasus tahun 2007 akan diadili terpisah karena bukan bagian dari transaksi atau peristiwa yang sama. Ya, sekarang kamu tahu jika ada kasus lain, misalnya kasus-kasus lain yang sedang diselidiki itu akhirnya didakwa. Dan mereka, kamu tahu jika itu sesuatu yang mirip dengan salah satu insiden lainnya. Negara bagian kadang-kadang bisa mengajukan apa yang disebut atau 4 bukti B, yaitu bukti kejahatan atau kesalahan serupa untuk menunjukkan rencana atau skema tertentu yang dimiliki terdakwa untuk mempengaruhi kasus tersebut. Menurutku, jika negara bagian ingin mengajukan bukti pembunuhan 2007 dalam persidangan 25 dakwaan, itu mungkin akan menjadi jalan sulit karena kejadiannya sudah lama dan cara atau mekanisme kejahatannya benar-benar berbeda. Berbeda, dan ini pertanyaan yang agak suram. Tapi jika mereka percaya Michael Smith bahwa itu bukan pembunuhan sampai sekarang. Dan mungkin ada, kamu tahu, autopsi. Pada tahun 2007 mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun 2026 dan waktu telah berlalu. Seberapa penting mendapatkan bukti dan meninjau kasus seperti itu? Bagaimana membangun kasus yang sudah sangat dingin? Mungkin kita belum melakukannya. Kita tak tahu. Apakah mereka baru saja menganggapnya kasus dingin? Bagaimana kamu membangun kasus itu? Kamu tahu, kita tidak tahu apa yang tertulis di laporan autopsi dalam kasus itu. Kita tidak tahu, kamu tahu. Jika tertulis kecelakaan, kamu tahu, istilah kebakaran rumah pun membuat orang mengira kematian itu kecelakaan. Benar? Jika ternyata itu memang pembakaran, kamu tahu, dan itu juga berarti kamu tahu, kita tidak tahu apakah ada autopsi lengkap yang dilakukan. Kita bisa berasumsi sepanjang hari mungkin memang tidak ada. Jika mereka tidak mencurigai adanya permainan kotor dan hanya berpikir, oh ini adalah kebakaran rumah, pria ini meninggal karena menghirup asap, atau kamu tahu terbakar sampai meninggal, maka mungkin saja tidak dilakukan autopsi. Saya sulit membayangkan jaksa membawa kasus ini tanpa laporan autopsi dan bukti fisik, tapi kamu tetap harus mendapatkannya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana semua bukti ini bisa disimpan? Apakah bukti itu benar-benar disimpan jika itu adalah kebakaran rumah? Ketika petugas pemadam kebakaran mengatakan itu, apakah ini berarti mereka tidak mengumpulkan bukti atau melakukan prosedur standar seperti dalam penyelidikan pembakaran? Kita belum tahu jawabannya dan tidak mau berasumsi sekarang. Ada banyak faktor, jadi kasus itu memang kompleks. Karena sudah begitu lama dan kamu tahu berpikir bahwa itu hanyalah kamu tahu kecelakaan seperti kebakaran rumah selama ini, kita memang tidak tahu sampai saat ini. Lucu juga memikirkan kasus lama dari tahun 2007. Kadang terkejut, ternyata itu sudah begitu lama. North Carolina masih menerapkan hukuman mati. Saat ini, dia didakwa membunuh 2 orang dan mencoba membunuh 2 lainnya. Bagaimana hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kasus ini? Ya, menurutku ini kemungkinan besar sedang dipertimbangkan oleh jaksa. Menurutku ada kemungkinan besar mereka akan menuntut hukuman mati. Wilayah negara bagian tempat kejadian ini terjadi adalah daerah pedesaan, sangat konservatif. Dan ya, prajurit di sana cenderung mereka akan lebih condong pada hukuman mati dibandingkan juri di beberapa bagian negara bagian yang lebih liberal. Itu sudah pasti. Bagaimana dengan hukuman mati? Karena jika dia menghadapi bukti yang sangat kuat, dan jika serta ketika dia mendapatkan pengacara, dan jika ada negosiasi pembelaan yang sedang berlangsung. Beberapa negara bagian menerapkan hukuman mati, lainnya tidak. Bagaimana jaksa memanfaatkan kartu itu dengan menawarkan penghapusan hukuman? Seberapa penting kartu itu? Bukan soal hukuman mati legal atau tidak, tapi menurut Anda, seberapa kuat hukuman mati sebagai alat negosiasi bagi penuntut?
Itu alat tawar yang sangat kuat bagi penuntut, benar-benar sangat kuat. Jika kasus dan buktinya sangat kuat, itu mungkin menjadi kesempatan bagi tim pembela untuk menegosiasikan cara paling efektif bagi klien mereka untuk mengatakan, "Hey, jika dia mengaku bersalah, hukuman mati dicabut dan diganti penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat." Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sangat menarik. Di awal kasus ini, penyelidikan dan hal lainnya masih bisa berkembang. Benar-benar cerita yang luar biasa dari Carolina Utara, bagian barat. Kristen Hoki Otis. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime, mantan jaksa dan pengacara pidana dari Carolina Utara. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak, Chris. Saya sangat menghargainya. Ini kasus mengejutkan dengan banyak pertanyaan belum terjawab. Kami akan terus mencari tahu. Oh, kamu Casper Lining. Google akan kembali ke pengadilan untuk sidang kemungkinan penyebab pada Februari. Saat ini, dia masih ditahan di penjara tanpa jaminan. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini episode On the Case ada di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.